Kan yo, jawab yang ada di ujung langit. Jawab yang ada di ujung langit. Ujung langit itu siapa? Langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai ketujuh. Di ujungnya itu kan Sidratul Muntaha. Lah di ujung langit itu tan keno kinoyo ngopo. Jadi cahaya cinta itu berasal dari Sang Maha. Lah, kenapa di situ dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendukung channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Dan semoga yang telah subscribe, like, komen selalu teraliri energi kepositifan atau energi ilahi, energi keberlimpahan, energi kesehatan, energi hubungan, energi perlindungan, energi cinta kasih ilahi yang akan melingkupi jiwa raga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Dan kali ini saya akan menjabarkan lagu film kartun film tahun 90-an, yaitu lagu Dragon Ball. Berhubung saya ini bukan kiai, bukan gus, saya ini bukan orang bener dan sebagainya, jadi saya menjabarkan dengan ya mungkin lagu-lagu dengan bahasa-bahasa saya sendiri, karena saya ini bukan orang pinter, orang bener. Saya hanya berusaha untuk belajar benar. Jadi saya ini adalah orang yang baru niat belajar benar. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan, jangan dianggap ini adalah kebenaran. Kita harus bisa menyaring. Yang baik harus kita ambil, yang jelek kita sisihkan. Oke, jadi kali ini saya akan menjabarkan lagu film Dragon Ball. Sebelum dijabarkan, izinkan saya untuk menyanyikan lirik tersebut. Biarpun suara saya fals, tapi jangan melihat suaranya, lihatlah liriknya. Karena lagu film Dragon Ball itu, jika kita mau mengupasnya, itu mempunyai makna yang begitu dalam. Jadi film Dragon Ball itu adalah film tentang jati diri, dan lirik film tersebut itu adalah seperti ini. Orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Di kehidupan yang kedua, berusaha mewujudkan. Siapa yang dapat melaksanakan, sekarang berusaha mewujudkannya. Cahaya cinta berlahan menyilaukan, itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana asalnya? Jawab yang ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak, anak yang tangkas dan juga pemberani. Bertarunglah Dragon Ball dengan segala kemampuan yang ada. Bila kembali dari langit, semoga hidupkan jadi lebih baik. Tugas yang berat dilaksanakan dan berusaha mewujudkan. Siapakah yang dapat melaksanakan? Hanya Dia yang mampu melaksanakannya. Dan lagu tersebut, jika kita kupas, sebenarnya itu adalah lagu
bab tentang jati diri. Lirik pertama, orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Jadi orang datang ke alam dunia ini dan akan kembali, kehidupan akan menjadi satu. Yang asalnya dari satu, dari tunggal, diutus ke alam dunia, ini akan kembali tunggal lagi. Jadi orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Itu sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan, sekarang berusaha mewujudkannya. Jadi di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapa yang dapat melaksanakannya, sekarang berusaha mewujudkan. Sekarang kita di alam dunia berusaha untuk mewujudkan keindahan itu. Jadi tembang Dragon Ball sejatinya itu adalah dari Sang Maha turun ke alam dunia. Di alam dunia kita harus melaksanakan, mewujudkan keindahan, yaitu las asih berahmatan lil alamin. Dan dalam lagunya tersebut, cahaya cinta berlahan menyilaukan, itulah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Yang dimaksud cahaya cinta itu adalah sang ruh. Cahaya cinta berlahan menyilaukan. Cahaya cinta dari Sang Maha berlahan menyilaukan, masuk ke dalam jabang bayi. Cahaya cinta berlahan menyilaukan, itulah mimpi kehidupan kedua. Ya karena kehidupan di alam dunia ini sejatinya ya hanya mimpi. Mimpi itu dari mana asalnya? Mimpi di alam dunia ini, kita berperan di alam dunia ini, kita teralurkan menjadi si A, si B, kita dialurkan bertugas menjadi ini itu dari mana asalnya? Kan yo, jawab yang ada di ujung langit. Jawab yang ada di ujung langit. Ujung langit itu siapa? Langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai ketujuh. Di ujungnya itu kan Sidratul Muntaha. Lah di ujung langit itu tan keno kinoyo ngopo. Jadi cahaya cinta itu berasal dari Sang Maha. Lah kenapa di situ dikatakan kita kesana dengan seorang anak, anak yang tangkas dan juga pemberani. Yang dimaksud anak itu adalah jiwa agung kita ini, jiwa luhur dalam diri kita ini. Jadi kita kesana dengan seorang anak. Dalam tembangnya pun sudah ada, bocah angen penek no blimbing kui. Yang dimaksud bocah angon itu ya kesadaran kita ini, kesadaran jiwa yang harus kita tumbuhkan, harus kita kembangkan agar sang jiwa kesadarannya itu lebur masuk ke dalam sang ruh, dan sang ruh ini pun akan lebur menjadi kembali ke induknya para ruh, yaitu nur. Jadi kita ke sana dengan seorang anak, anak yang tangkas dan juga pemberani. Anak yang tangkas itu adalah kesadaran jiwa. Terus di situ bertarunglah Dragon Ball dengan segala kemampuan yang ada. Bila kembali dari langit, semoga hidupkan jadi lebih baik. Jadi kita harus bertarung di alam dunia ini setelah kita kembali dari langit. Setelah wusul ilallah, kita harus bertarung melawan ego kita.
Kita harus meredakan, kita harus mengalahkan ego kita agar kehidupan ini menjadi lebih baik, agar kehidupan di bumi atau bumi kita terjaga, terawat dari pancaran energi negatif dari dalam diri kita. Jadi kita harus bertarung bersungguh-sungguh melawan ego kita, melawan nafsu kita, karena musuh yang paling besar itu adalah nafsu dalam diri kita sendiri. Jadi ayo kita kalahkan kebodohan, ketidakpahaman, kejahiliahan dalam diri kita, agar ketika sifat-sifat itu terkalahkan, kita akan memancarkan cahaya cinta kasih ilahi. Dan di situ liriknya diteruskan dengan apa tadi? Kita kesana dengan seorang anak yang tangkas dan juga pemberani. Bertarunglah Dragon Ball. Kenapa di film Dragon Ball itu ada ular naga? Itu adalah kundalini dalam diri kita. Karena kundalini bangkit dari tulang ekor itu memang sifatnya seperti ini, melengkung-melengkung seperti ular. Seperti ular. Dan ini pun dijadikan menjadi pusaka Nusantara, yaitu keris. Keris itu kan seperti ular, itu adalah kundalini. Jadi Dragon Ball, dalam film Dragon Ball itu ada ular naga. Sebelum ular naga itu mewujudkan Dragon Ball atau Goku dan kawan-kawannya itu mencari 7 bola naga. 7 bola naga itu sebenarnya simbol cakra dalam diri kita, ada 7. Setelah 7 cakra itu terkumpul, maka ular naga itu akan keluar. Itu simbol kundalini kita. Jadi Dragon Ball dalam filmnya itu ada ular naganya, itu adalah simbol kundalini dalam diri kita. Setelah itu lagunya bertarunglah Dragon Ball dengan segala kemampuan yang ada. Bila kembali dari langit, semoga hidupkan jadi lebih baik. Lah, tugas yang berat dilaksanakan dan berusaha mewujudkan. Siapakah yang dapat melaksanakan? Hanya Dia yang mampu melaksanakannya. Dia siapa? Ya, dia manusia yang kedunungan amanah dari Sang Maha. Karena amanah itu berat. Oleh karena itu tugas yang berat dilaksanakan loh. Kita manusia membawa amanah dari Sang Maha, yang gunung, langit, bumi dan sebagainya tidak mau untuk mengemban amanat itu. Yang mau mengemban itu adalah manusia. Tapi manusia itu jika tidak tahu dengan amanah itu, dengan amanat itu, manusia itu dikatakan dengan orang-orang yang sangat dolim dan sangat bodoh. Jadi ayo kita kembali ke dalam diri kita, koreksi dalam diri kita, kita bersihkan kekotoran-kekotoran diri kita, agar diri kita mengetahui amanat apakah itu yang harus kita kerjakan. Dan hanya Dia yang mampu melaksanakannya. Dia siapa? Ya, Dia manusia yang telah membereskan dirinya sendiri, atau telah berdamai dengan dirinya sendiri, atau telah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi lagu Dragon Ball sebenarnya itu adalah lagu kemakrifatan, lagu tentang jati diri, sehingga dalam filmnya Sang Goku setiap hari itu selalu bertarung melawan musuh-musuh barunya. Semakin hari musuh-musuhnya itu semakin kuat. Dalam diri kita ini pun sama. Sebenarnya setiap hari dalam diri kita itu ada pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Ya, monster-monster atau musuh-musuh yang jahat-jahat dalam film Goku itu umpama setan-setan dalam diri kita ini yang setiap hari mengganggu kita, harus kita lawan, harus kita kalahkan, harus kita kendalikan. Ya, itulah film Goku. Jadi film Goku itu adalah film tentang jati diri. Dan dalam film Goku itu pun selalu menambah power, selalu menjadi super saya, dan disitu kan namanya super saya. Super saya. Jadi disuruh untuk menjadi diri sendiri yang sejati, super saya, agar energi dalam diri kita berkembang. Tapi orang putih orang ngadeg kaya film Goku kayak orang. Jadi asli film Goku itu adalah cerita tentang jati diri atau pengalaman jati diri yang difilmkan. Jadi itu sebenarnya mungkin itu adalah cerita dari orang yang pernah mengalami
perjalanan jati diri sehingga difilmkan menjadi film kartun. Tapi film itu menceritakan tentang pengalaman jati diri, tentang perjalanan jati diri, mencari diri, mengenal diri, melaksanakan tugas-tugas ilahi, mengemban amanat yang berat dan sebagainya. Jadi ayo kita belajar untuk memahami apapun yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jangan kita telan mentah-mentah, tapi kita pahami, kita dalami, kita cari hikmahnya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita jika itu baik. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan tentang film Dragon Ball. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.